Di video kali ini saya akan menjelaskan cara analisis statistika deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, pembuatan tabel distribusi frekuensi, pembuatan histogram, pembuatan kurva normal, serta membuat sebaran data dari kurva normal yang telah dibuat. Nah, sebelum itu, adapun program atau menu jika tidak Excel ini yang harus diinstal terlebih dahulu untuk menganalisis data. Langsung saja kita ke file, kita options, kita cari di add-ins, di Excel add-ins kita tekan go. Nah, ini yang kita butuhkan, analisis toolpath. Sisanya bisa diabaikan, langsung ketik OK aja. Nah, akan muncul di menu data ya, ada menu baru yaitu analisis dengan program data analisis di atas ini, di sebelah kanan. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk cari rata-ratanya kita pakai rumus average, drop datanya, nah untuk mempersingkat waktu kita langsung input saja ya. Ini tadi dari D5 sampai D76, langsung saja median D5 sampai D76, modus pakai mode D5 sampai dengan D76. Jumlah kelas kita akan menggunakan rumus digest yang di atas ini ya, sama dengan 1 ditambah 3.322. Nah, perlu diperhatikan juga penginputan desimal ini ya, karena di Excel saya ini menggunakan titik, jadi saya menggunakan titik untuk desimalnya. Adapun versi Excel yang lain di mana titiknya ini merupakan koma seperti pada umumnya ya, jadi harus diperhatikan supaya tidak salah. Lanjut, kali log 10 kan basisnya 10 ya, kali n ini merupakan jumlah data yang kita punya. Di sini kita punya 72 data ya, juga input 72 kurung. Nah, untuk jumlah kelasnya karena ini koma, dalam statistik jika jumlah kelas bernilai koma, kita harus tetap membulatkan ke atas. Mau sekecil apa koma itu, misalnya 0,00 sekian, tetap harus dibulatkan ke atas, karena jika tidak dibulatkan maka ada data yang tidak akan masuk atau tidak dapat dikategorikan, tidak dapat dikelompokkan. Nah, jadi ini kita anggap 8 ya, disepakati dulu ini 7,17 dibuatkan ke atas menjadi 8. Lanjut, ini minimum pakai min D5 D76, max D5 D76. Nah, untuk panjang kelas rumusnya merupakan nilai maksimum dikurangi minimum dibagi dengan jumlah kelas yang ada. Jadi nilai maksimum kurang minimum dibagi dengan jumlah kelas. Tanda deviasinya tidak.
data-datanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke easy score. Apa easy score? Easy score itu adalah nilai distribusi normal dari setiap data yang ada. Langsung saja kita gunakan was, count, this, langsung distribution karena itu adalah nilai distribusi normal ya. Nah, kita buka kurung. Nah, X ini merupakan ya, data yang ada di sini, data nilai yang ada di sini. Nah, koma. Nah, ini juga sama ya seperti tadi yang desimal itu setiap versi Excel itu berbeda ya, ada yang menggunakan koma, ada juga yang menggunakan titik koma seperti ini. Nah, tapi karena punya saya itu menggunakan koma, jadi saya koma saja. Ini juga jangan salah ya, supaya tidak error nantinya. Lanjut kita ke data. Ini data sudah ada koma, dan kemudian deviasi juga ada. Nah, ini kumulatifnya kita pilih yang false saja karena kita menghitung probabilitas. Sebelum di enter perlu diperhatikan dua sel ini harus kita kunci terlebih dahulu atau yang disebut dengan absolute. Kenapa? Karena dalam Excel jika tidak dikunci dan kita drag ke bawah rumusnya, maka sel itu juga akan ikut berpindah ke bawah dan seterusnya. Nah, karena kita untuk semua data ini, untuk semua z-score ini kita menggunakan data yang sama serta standar deviasi yang sama, kita harus menguncinya terlebih dahulu dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, akan muncul tanda seperti dolar ini. Sama juga untuk yang standar deviasi F4. Nah, jika kita tekan enter dan mendragnya ke bawah, maka semua akan terhitung dan menghasilkan hasil berupa angka, tidak ada yang error. Seperti ini. Nah, skornya sudah selesai, maka kita akan masuk ke pembuatan tabel distribusi frekuensi. Namun sebelum itu kita harus menginput kelas intervalnya terlebih dahulu. Kelas interval itu dimulai dari nilai yang kecil yaitu 25, saya lihat sini nilainya 5. Nah, karena jumlah kelas yang tadi kita sudah sepakati yaitu 8, maka kita harus membuat 8 kelas interval dengan panjang kelasnya itu adalah 10. Dari itu kita input saja rumus dan ini ditambah dengan 10 agar sampai muncul 8 kelas interval seperti ini. Nah, baru kita bisa membuat programnya dengan cara menggunakan plugin yang tadi kita install, yang kita masukkan ke dalam file ini, yaitu ini data lagi. Tapi sebelum itu saya lupa, kita harus mengurutkan data nilai ini dari terkecil sampai terbesar. Karena kita tertulis ini, nanti kita tekan shift, maka akan muncul panah yang mengarah ke bawah seperti ini pada setiap kolom ya. Nah, kita urutkan yang kolom data saja dari yang terkecil sampai terbesar, short, smallest, dan largest. Maka otomatis data yang di bawah ini akan diurutkan langsung dari yang terkecil sampai terbesar, diikuti dengan jumlahnya serta siswanya. Nah, jadi ini kita langsung di programnya, pilih program.
ini. Input range itu ialah data nilai yang ada. Bin range yaitu kelompok yang tersedia. Dan output range yaitu posisi di mana kita ingin meletakkan atau menampilkan program yang akan kita buat. Nah, tulis saja saya ini di sebelah komputer saya. Nah, oke, maka akan muncul tabel, bin, frekuensi, dan mode seperti ini. Nah, kita ganti dulu namanya ya. Bin ini menjadi terkelar. Ini frekuensi. Ini menjadi jumlah atau total kita. Kemudian rata tengah semua. Kembangkan saja ya. Rata tengah seperti ini. Nah, untuk jumlahnya kita tinggal masukkan rumus sum untuk ini sampai sini, enter, dan akan menampilkan hasil yang sama dengan jumlah data yang ada, yaitu 72. Nah, coba kita buatkan saja. Nah, demikian pembuatan tabel distribusi frekuensi. Oh iya, untuk interval kelasnya kita ubah dulu range-nya dari 25 sampai 34. Kita juga untuk yang lainnya 34, 54, 64, 74, 84, 94, dan terakhir 104. Ya, langsung saja kita blok ini, kemudian insert column chart, nanti di column, maka akan tampil grafik batang seperti berikut. Baik, ini kan batangnya yang kecil-kecil ya, jadi kita bisa perbesar dengan mengurangi gapnya. Seperti ini saya akan cukup perbesar sebentar ya supaya lebih jelas. Kita akan menambahkan kurva normalnya. Kita right click, kita start data, add, input sama kurva normal dengan series value-nya, z-score-nya ya. Hasil distribusi normalnya akan dijadikan kurva normal. Nah, gitu. Oke, kita edit dulu access label range-nya. Nah, ini kita blok saja data nilainya semua. Kita gunakan ini sebagai akses kita seperti ini. Oke, dan oke. Nah, kita lihat bagaimana hasil sementara dari grafik data. Nah, ini kenapa jadi kecil, jadi gak jelas? Sebenarnya kurva normalnya ada, cuman tidak terlihat karena terlalu datar. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Kita right click, kita change chart
type. Nah, kita klik yang combo saja. Nah, ini di sini sudah ada ini yang warna orange ini. Nah, sudah ada, cuman datar sekali ya. Jadi kita secondary axis-nya kita tentang ini. Kita pilih yang scatter with smooth lines and marker, yang nomor 2 saja, begini. Oke. Tapi setahu saya itu kurva itu bentuknya seperti lonceng. Benar, memang kurva itu berbentuk seperti lonceng. Oleh karena itu kita akan mengganti axisnya menjadi secondary horizontal seperti ini. Nah, sudah kelihatan kan bentuk loncengnya, naik terus turun lagi. Nah, sekarang tinggal kita perbaiki aksis-aksisnya ini. Nah, ini kan aksisnya dia mulainya dari 0, sedangkan kelas interval kita nilai paling kecil itu 5 dari 25, yang paling besar 95. Jadi ini kita perbaiki dulu, kita klik. Nah, ini bounce-nya kita ubah saja 25, maksimumnya 95 seperti ini. Nah, sudah saya perbaiki. Nah, sudah kelihatan ini frekuensinya sesuai dengan yang kita mau, sesuai yang ada di tabel histogram juga ya. Nah, untuk primary horizontal axis-nya yang ini kita ubah menjadi kelas interval ini, interval kelas ini ya. Nah, caranya kita set data lagi, yang ini kita edit. Nah, sisa garisnya kita plot saja ini. Oke. Nah, sudah diubah kan? Ini bisa kita hilangkan yang garis-garisnya ini, edit saja. Ini juga kita bisa bukan hilangkan, tapi sembunyikan saja kita, karena tidak butuh ya ini ya, tidak terlalu butuh dalam tutorial kali ini. Jadi kita bisa klik 2 kali. Ini diklik sebentar. Nah, kita cari di axis options-nya. Bukan. labelsnya kita taruh saja non, maka dia akan disembunyikan. Ini bukan, ingat ya, ini bukan dihapus ya, ini cuma disembunyikan saja. Jadi dia itu ke atas menghilang gitu, saya tidak tampil di sini. Nah, untuk ini juga kita bisa perbaiki dengan cara double klik numbersnya ya, kita buat desimalnya menjadi 3 desimal saja, tidak usah terlalu banyak. Number kategorinya kita diubah menjadi number dulu ya, baru bisa diubah desimalnya. Nah, kita taruh desimal 3 saja karena dia ada 0,5 seperti ini. Nah, kan ada 0,015 ya, itu nggak kelihatan ya. Nah, tinggal kita rapikan saja penambahan titik dan garis-garisnya ya. Seperti biasa kita double klik ini, kita line dulu. Nah, dari saya rasa ini namanya kita saja ini. Nah, kita lihat saja sama titiknya. Ini tick marknya, tutup dulu. Tick marknya kita buat di outside saja, sama yang ini ada solid line warna hitam. Tick marknya juga outside saja. Kemudian ini juga sama, ada outside tapi belum ada line-nya, makanya tidak kelihatan.
Coba klik ulang. Nah, sudah hampir selesai ya. Tinggal penamaan setiap aksis. Kita harus melabelkan setiap aksis supaya tahu ini aksisnya untuk apa. Nah, untuk melakukan itu kita pergi ke Add Chart Element, Axis Title. Nah, yang ini dulu ya, yang primary horizontal dulu di bawah. Nah, ini adalah interval kelas ya, 3 kali interval kelas. Ya, akan lanjut ke yang primary vertikal ya, yang sebelah kiri. Nah, klik 3 kali. Yang ini adalah frekuensi. Ini adalah secondary vertikal ya. Nah, kalau yang ini adalah z-score. Nah, sekali lagi. Nah, z-score. Nah, yang terakhir kita harus membuat judul pada grafik yang kita buat ini. Bagaimana caranya? Kita sama seperti yang labelnya itu Add Chart Element, tapi kita pilih Chart Title. Kita buat saja di atasnya langsung Bar Chart. Nah, judulnya apa tadi? Ini judulnya, nilai ujian matematika siswa sekolah M2 Medan. Kita cukup blok ini, kita Ctrl C untuk copy, kemudian kita langsung paste di sini. Ctrl V untuk paste. Nah, sudah selesai grafik batang kita beserta dengan kurva normalnya. Kita besarkan sedikit. Nah, untuk pemilihan tema dan warna saya rasa itu tergantung dengan selera masing-masing ya. Kalau untuk saya rasa yang ini sudah cukup. Nah, ini frekuensi, interval kelas, sama z-score, tulisannya kelihatan. Ini di atas juga judulnya kelihatan, serta titik-titik kurva normalnya serta grafik batangnya juga semuanya sudah kelihatan ya. Jadi sudah lengkap semua, sudah merupakan grafik batang beserta kurva normal yang sempurna ya, yang sudah lengkap, komplit. Nah, baik, cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.